Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jamal Fasalungi. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur drama. Jadi pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam drama itu sendiri. Baik, kita akan mulai. Jadi berdasarkan petanya, unsur-unsur drama itu ada latar, penokohan, tema atau amanat, kemudian ada dialog. Nanti pada latar kita akan menjelaskan ada latar tempat, waktu, suasana. Sementara di penokohan ada beberapa tokoh di sana yang biasa kita kenal. Misalnya tokoh idaman, tokoh gagal, tokoh statis, dan tokoh berkembang. Sementara dalam dialog itu menunjang gerak laku, apakah tajam. Kemudian dalam tema atau amanat, apakah gagasan umumnya, dan ada keajaran moral atau pendidikan di dalamnya. Yang pertama adalah latar. Tentu kita ketahui bersama seperti biasanya bahwa latar itu adalah tempat di mana kegiatan itu berlangsung. Maka di dalam latar, dalam penulisan drama atau penulisan karya sastra kita mengenal ada latar tempat, waktu, dan suasana. Itu ada di dalam naskah drama, bahkan juga ada di dalam naskah sastra. Kemudian latar tempat itu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti apakah di rumah, di medan perang, di meja makan, atau di suatu tempat yang menjadikan bahwa kegiatan itu berlangsung. Ada latar waktu. Penggambaran kejadian dalam naskah drama itu seperti pagi. Pada pagi hari, malam hari, pada tanggal tertentu, waktu tertentu, dan sebagainya. Ada juga latar suasana, latar budaya. Nah, ini penggambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa. Misalnya dalam budaya Jawa kah, dalam kehidupan Betawi, Melayu, Sunda, Papua, atau Makassar, Bugis. Itu akan kental, baik dalam bentuk dialognya, nanti ada bahasa-bahasa khusus, atau misalnya dalam bentuk pakaian, penampilan, itu ada suasana budaya di dalamnya. Kemudian ada penokohan. Ya, penokohan itu tentu karakter dan jenis karakter yang dimiliki aktor dan aktris dalam sebuah drama. Ada 4 jenis penokohan dalam drama, yaitu tokoh gagal, tokoh idaman, tokoh statis, dan tokoh yang berkembang. Bagaimana penjelasannya? Tokoh gagal itu atau tokoh badut, the foil, orang menyebutnya begitu. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu. Nah, ini. Jadi dia adalah tokoh yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu. Jadi, tetapi kehadiran si tokoh ini itu menegaskan tokoh lain. Nah, ini yang disebut dengan tokoh gagal. Kemudian yang kedua, tokoh idaman. Tokoh yang berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan atau terpuji. Tokoh yang memang menjadi tokoh sentral yang di dalamnya dia memiliki peran atau karakter terpuji. Kemudian ada tokoh statis. Static karakter ini
memiliki peran tetap sama tanpa perubahan. Mulai dari awal hingga akhir cerita, dia begitu-begitu terus. Kalau dia dalam keadaan jahat misalnya, maka dia jahat terus, tidak pernah berubah menjadi tokoh baik atau menjadi tokoh bijak dan sebagainya. Pun tokoh-tokoh ini biasa diperankan oleh orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang dia harus berada pada peran itu mulai dari awal sampai akhir. Kemudian ada tokoh berkembang. Tokoh ini biasanya berubah. Misalnya seorang tokoh dari setia menjadi pengkhianat, dari yang sengsara menjadi kaya, dari seorang koruptor menjadi budiman. Tokoh ini berbeda tadi dengan yang statis itu, yang tidak berubah, maka tokoh ini berubah. Tokoh ini bisa menjadi tokoh yang baik kalau pada awalnya dia jahat dan kemudian ada sadar di dalam alur itu cerita, maka dia kemudian menjadi baik. Contohnya misalnya preman yang kemudian insaf. Nah, itu disebut dengan tokoh berkembang. Kemudian ada lagi unsur di dalam drama itu yang disebut dengan dialog. Adalah sebuah literatur yang teatrikal yang terdiri dari percakapan. Dialog sendiri itu adalah sebuah percakapan. Dan percakapan itu ditulis secara lisan dalam naskah drama. Nah, itu. Jadi dia tertulis. Dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, ini. Dialog inilah yang kemudian menjadikan drama itu berkembang. Karena dalam dialog-dialog ini terlihatlah jenis-jenis karakter, terlihatlah tokoh-tokoh itu, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan. Dialog dalam drama itu harus tentu menunjang tokoh. Jadi kalau kita membuat naskah drama, tentu yang kita harus perhatikan adalah dialog itu harus menunjang. Kemudian gerak dalam laku tokohnya. Kemudian dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang terjadi sebelum cerita itu, yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran dan perasaan para tokoh. Jadi saya katakan tadi itu dialog ini sebenarnya banyak menentukan bagaimana kegiatan atau drama itu berlangsung. Karena dialog inilah terlihatlah karakter-karakter tokoh itu secara nyata. Ini lanjutannya untuk dialog tadi. Tidak boleh ada kata-kata yang terbuang. Nah sekarang, bagaimana kita menulis dialog? Tentu kita harus perhatikan. Pertama tokoh kita harus perhatikan. Bagaimana tokoh-tokoh yang akan kita buat. Siapa yang protagonis, siapa yang antagonis. Kemudian bagaimana dialog itu dibuat sebaik mungkin antara percakapan satu tokoh dengan tokoh yang lain. Ada yang disebut wancang ya dalam drama itu. Ya dialog itu sendiri, percakapan-percakapan itu. Kemudian ada kramagung. Kramagung di dalam, kalau kita menulis naskah drama itu ada kramagung, itu petunjuk perilaku. Jadi di dalam drama itu yang membedakannya dengan dialog di dalam cerpen itu, karena di dalamnya ada kramagung petunjuk. Misalnya ketika dia berdialog akan pergi, maka di situ ada kramagung, dia kemudian meletakkan sisir itu dan kemudian berangkat. Nah itulah yang kemudian diperankan tokoh dalam drama itu. Kemudian tema, saya kira kita paham bahwa tema itu adalah gagasan yang harus ada di dalam apapun, termasuk di dalam drama. Kita perlu untuk mengetahui tema drama itu, kita juga bisa merenung tentang tema apa yang kita inginkan tulis di dalam drama itu. Jadi di dalam drama kita mengenal ada tema utama.
temanya secara keseluruhan yang menjadi landasan dari lakon drama. Kemudian ada tema tambahan berupa tema-tema yang lain yang dapat mendukung kegiatan di dalam drama. Kemudian pesan. Bagaimanapun juga selalu ada pesan atau amanat. Karena di sanalah ajaran moralnya, di sanalah ajaran pendidikannya, dia tersimpan di sana. Sembunyikan oleh pengarang dalam keseluruhan isi drama biasanya. Barulah misalnya tidak langsung diketahui di pertama, tetapi kadang kita ketahui amanat itu ketika drama itu baru berakhir. Oh, ternyata drama ini melukiskan atau mengisahkan tentang siapa gitu. Melukis pesan moralnya apa? Nah, itu. Pesan moralnya apa? Nah, itu. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan kepada anak-anak sekalian. Ini sebenarnya ada tugas yang bisa yang saya sudah sampaikan. Tugas-tugas ini kita akan membuat satu babak dari sebuah drama singkat yang Anda tulis sendiri. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan, atau kalau misalnya ada pertanyaan, maka itu bisa disampaikan lewat WhatsApp atau kita masuk dalam percakapan di Google Classroom. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.